Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Fatur Rohim, Aldino Yoga Pratama, Muhammad Yusuf Nainus, Muhammad Hasanul Ulum. Materi yang pertama, perancangan sistem informasi. 1. Definisi sistem. Ludwig von Bartalanffy merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Anatole Rapport, suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. L-Akov, setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain. Syarat-syarat sistem. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Adanya hubungan di antara elemen sistem. Unsur dasar dari proses arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Yang terakhir, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Secara besar, sistem dapat dibagi dua. Yang pertama, sistem fisik, physical system, kumpulan elemen atau unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta dapat diidentifikasikan secara nyata tujuan-tujuannya. Sistem komputer, elemen peralatan yang berfungsi bersama-sama untuk menjalankan pengolahan data. Yang kedua, sistem abstrak system, sistem yang dibentuk akibat terselenggara ketergantungan ide dan tidak dapat diidentifikasikan secara nyata, tetapi dapat diuraikan elemen-elemennya. Model umum sistem yaitu input, proses, output. Karakteristik sistem yang pertama, organisasi, interaksi, interdependensi, integrasi, tujuan pokok. Organisasi yang pertama, organisasi mencakup struktur dan fungsi organisasi. Fungsi organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya fungsi dari setiap bagian maupun subbagian. Fungsi Departemen Marketing bertanggung jawab penuh atas kelancaran pembuatan produk dengan jalan mencari langganan pembeli. Fungsi Departemen Keuangan dan Administrasi bertanggung jawab atas kelancaran pengeluaran keuangan perusahaan. B. Interaksi, saling keterhubungan antara bagian yang satu dengan lainnya. C. Interdependensi, bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. D. Integritas, suatu keterpaduan antara subsistem-subsistem untuk mencapai tujuan. E. Main objective atau tujuan utama, pemusatan tujuan yang sama dari masing-masing subsistem. Klarifikasi sistem. A. Deterministik sistem, sistem di mana operasi-operasi input atau output yang terjadi di dalamnya dapat ditentukan atau diketahui dengan pasti. B. Probabilistik sistem, sistem yang input dan prosesnya dapat didefinisikan tetapi output yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selalu ada sedikit kesalahan atau penyimpangan terhadap ramalan jalannya sistem. C. Open system, sistem yang mengalami pertukaran energi, materi, atau informasi dengan lingkungannya. Sistem ini cenderung memiliki sifat adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga dapat meneruskan eksistensinya. D. Closed system, sistem fisik di mana proses yang terjadi tidak mengalami pertukaran materi, energi, atau informasi dengan lingkungan di luar sistem tersebut. E. Relatively closed system, sistem yang tertutup tetapi tidak tertutup sama sekali untuk menerima pengaruh-pengaruh lain. Sistem ini dalam operasinya dapat menerima pengaruh dari luar yang sudah didefinisikan dalam batas-batas tertentu. F. Artificial system, sistem yang meniru kejadian dalam alam. Sistem ini dibentuk berdasarkan kejadian di alam di mana manusia tidak mampu melakukannya. Dengan kata lain, tiruan yang ada di alam. G. Natural system, sistem yang dibentuk dari kejadian dengan alam. H. Managed system, sistem
penjelasan tingkah laku yang meliputi keikutsertaan manusia. Metode sistem. A. Black box approach. Suatu sistem di mana input yang outputnya dapat didefinisikan tetapi prosesnya tidak diketahui atau tidak didefinisikan. Metode ini hanya dapat dimengerti oleh pihak dalam atau yang menangani, sedangkan pihak luar hanya mengetahui masukan dan hasilnya. B. Analytic system. Suatu metode yang mencoba untuk melihat hubungan seluruh masalah untuk menyelidiki kesistematisan tujuan dari sistem yang tidak efektif dan evaluasi pilihan dalam bentuk ketidakefektifan dan biaya. Selanjutnya, analisis sistem. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Langkah-langkah di analisis sistem yaitu langkah di dalam tahap analisis sistem hampir sama dengan langkah yang dilakukan dengan mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan di tahap perancangan sistem. Perbedaan pada analisis sistem ruang lingkup tugasnya lebih terinci. Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem yaitu 1. Identify yaitu mengidentifikasikan masalah. 2. Understand yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 3. Analisis yaitu menganalisis sistem. Yang keempat, report yaitu membuat laporan hasil analisis. Yang ketiga, perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analisis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi dua bagian, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logikal atau perancangan secara makro, perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Perancangan sistem dapat diartikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dan kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancang bangun, implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, yang dapat berupa penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesalahan yang utuh dan berfungsi. 6. Termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Perancangan sistem secara umum. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Desain sistem secara umum merupakan persiapan dari desain secara terinci. Desain secara umum mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Desain terinci dimaksudkan untuk memprogram komputer dan ahli teknik lainnya yang akan mengimplementasi sistem. Tahap desain sistem secara umum dilakukan setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan dan hasil analisis disetujui oleh manajemen. Pada tahap desain secara umum, komponen-komponen sistem informasi dirancang dengan tujuan untuk dikomunikasi kepada user, bukan untuk program. Komponen sistem informasi yang didesain adalah model, output, input, database, teknologi, dan kontrol. Saya Muhammad Hasanul Ulum akan menjelaskan tentang materi metode pengembangan sistem informasi. Mengenal metode pengembangan sistem informasi. Sebelum memulai mengembangkan sebuah sistem informasi, yang perlu untuk dilakukan adalah memilih metode apa yang akan digunakan. Dalam dunia teknologi informasi terdapat beberapa metode, yaitu 1. Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase berurutan dan sistematis. Waterfall memiliki tahapan metode yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, rekayasa sistem, yaitu dimulai dengan mencari kebutuhan seluruh sistem untuk diterapkan dalam perangkat lunak. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Pengembangan sistem membutuhkan komunikasi yang bertujuan memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan keterbatasan perangkat lunak tersebut. Desain. Desain sistem diaplikasikan dengan dasar dari hasil dari tahap-tahap sebelumnya. Selanjutnya, implementasi, tahapan di mana seluruh desain dirubah menjadi kode. Integration dan testing. Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan. Selanjutnya, verifikasi. Tahap ini klien atau pengguna akan menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang dituju. Yang terakhir, operation dan maintenance, instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. Selanjutnya, Rapid Application Development adalah metode pendekatan untuk membangun aplikasi dengan teknik inkremental. RAD menekankan siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. RAD menggunakan metode iteratif. Penerapan RAD yaitu pemrograman berbasis komponen, bukan prosedural. Penekanan pada penggunaan ulang komponen perangkat lunak yang telah ada. Pembangkitan kode semi otomatis atau otomatis, bekerja secara tim. Extreme Programming adalah metode pengembangan yang cepat, efisien, berisiko rendah, fleksibel, terprediksi, saintifik, dan menyenangkan, cenderung menggunakan object oriented terhadap yang harus dilalui, planning, design, coding, dan testing. Nomor 4, prototyping adalah metode pengembangan sistem yang didasarkan pada working model. Kelebihan, user berperan aktif dalam pengembangan sistem. Waktu menjadi singkat, adanya komunikasi antar user dengan programmer dapat bekerja lebih baik. Kekurangan, kualitas aplikasi belum teruji, teknik perancangan kurang baik. Bahasa dan algoritma yang digunakan sederhana. Model spiral adalah suatu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Tahapannya yaitu 1. Tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software seperti sistem analis dengan pelanggan. Tahap kedua, tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan interaksi. Tahap ketiga, analisis resiko. Analisis resiko berfungsi untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen. Tahap keempat, rekayasa. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan ini yang akan dilakukan yaitu menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu penguji software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahap kelima, evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Metode FAST adalah metode pengembangan sistem adalah FAST, Framework for the Application Full System Technique. Fase.
Yang pertama, definisi lingkung. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang akan diteliti tingkat feasibility dengan ruang lingkup proyek, yaitu dengan menggunakan kerangka PHS. Yang selanjutnya, problem analis permasalahan. Pada tahap ini akan diteliti masalah-masalah yang muncul pada sistem yang ada sebelumnya. Dalam hal ini, project charter yang dihasilkan dari tahap preliminary investigation adalah kunci utamanya. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Pada tahap ini akan dilakukan penurunan prioritas dari kebutuhan bisnis yang ada. Selanjutnya, desain logis. Tujuan dari tahapan ini adalah mentransformasikan kebutuhan bisnis dari fase requirement analis kepada sistem model yang akan dibangun nantinya. Selanjutnya, analisis keputusan. Pada tahap ini akan dipertimbangkan beberapa kandidat dari perangkat lunak dan keras. Selanjutnya, desain logis. Tujuan dari tahapan ini adalah mentransformasikan kebutuhan bisnis yang dipresentasikan sebagai logical design menjadi physical design. Selanjutnya, construction and testing. Setelah membuat physical design, maka dimulai untuk mengkonstruksi dan melakukan tahap uji coba sistem yang memenuhi kebutuhan bisnis dan spesifikasi desain. Yang terakhir, installation dan delivery. Pada tahap ini akan dioperasikan sistem yang telah dibangun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu resiko adalah suatu umpan balik negatif yang timbul dari suatu kegiatan dengan tingkat probabilitas berbeda untuk setiap kegiatan. Pada dasarnya, resiko dari suatu kegiatan tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat diperkecil dampaknya terhadap hasil dari suatu kegiatan. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang berkembang, menjadikan usaha yang memerlukan informasi teknologi sebagai pokok usaha menjadi meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, pola pembangunan sistem informasi yang mengindahkan faktor resiko telah menyebabkan beberapa organisasi mengalami kegagalan menerapkan teknologi informasi tersebut. Hal ini juga dapat menghambat proses pencapaian misi organisasi. Pada dasarnya, faktor resiko dalam suatu perencanaan sistem informasi dapat diklarifikasikan ke dalam 4 kategori resiko, yaitu yang pertama, katastrofik atau bencana, kedua, kritikal atau kritis, yang ketiga, marginal atau kecil, yang keempat, negligible atau bisa disebut dapat diabaikan. Adapun pengaruh atau dampak yang ditimbulkan terhadap suatu proyek sistem informasi dapat berpengaruh kepada A. Nilai unjuk kerja dari sistem yang dikembangkan, biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi yang mengembangkan teknologi informasi, dukungan pihak manajemen terhadap pengembangan teknologi informasi, dan skedul waktu terhadap penerapan pengembangan teknologi informasi. Suatu resiko perlu didefinisikan dalam suatu pendekatan yang sistematis, sehingga pengaruh dari resiko yang timbul atas pengembangan teknologi informasi pada suatu organisasi dapat diantisipasi dan diidentifikasi sebelumnya. Mendefinisikan suatu resiko dalam pengembangan teknologi informasi pada suatu organisasi terkait dengan siklus hidup pengembangan sistem, atau dapat disebut System Development Life Cycle atau disingkat SDLC, di mana fase-fase penerapan SDLC dalam pengembangan teknologi informasi dispesifikasikan analisa resiko. System Development Life Cycle atau SDLC adalah suatu tahapan proses perancangan suatu sistem yang dimulai dari tahap investigasi, pembangunan, implementasi, atau operasi perawatan, serta tahap penyelesaian. Pola pendekatan manajemen risiko juga perlu pertimbangan faktor-faktor pada System Development Life Cycle atau SDLC yang terintegrasi, yaitu mengidentifikasikan faktor-faktor risiko yang timbul dan diuraikan di setiap tahap perancangan sistem yang tersusun sebagai berikut. Tahap pertama, investigasi. Tahap ini suatu sistem sudah didefinisikan menyangkut ruang lingkup pengembangan yang akan dibuat, yang semua perencanaan pengembangan sistem didokumentasikan terlebih dahulu.
Dukungan yang dibutuhkan dari manajemen risiko pada tahap ini adalah faktor risiko yang mungkin terjadi dari suatu sistem informasi diidentifikasikan, termasuk di dalamnya masalah serta konsep pengoperasian sistem keamanan yang semuanya bersifat strategis. Yang kedua adalah tahap pengembangan. Tahap ini merupakan tahap di mana suatu sistem informasi dirancang, pembelian komponen pendukung sistem dilaksanakan, aplikasi disusun dalam program tertentu, atau masa di mana konstruksi atas sistem dilaksanakan. Pada proses ini, faktor risiko diidentifikasikan selama tahap ini dilalui. Dapat berupa analisa atau keamanan sistem sampai dengan kemungkinan yang timbul selama masa konstruksi sistem dilaksanakan. Selanjutnya ada tahap implementasi. Tahap ini kebutuhan atas keamanan sistem dikonfigurasikan. Aplikasi sistem diuji coba sampai pada verifikasi atas suatu sistem informasi dilakukan. Pada tahap ini, faktor risiko dirancang guna mendukung proses pelaksanaan atas implementasi sistem informasi sehingga kebutuhan real di lapangan serta pengoperasian yang benar dapat dilaksanakan. Yang keempat, tahap pengoperasian dan pemerawatan. Tahap ini merupakan tahap di mana sistem informasi telah berjalan sebagai mestinya. Akan tetapi, secara berkala sistem membutuhkan modifikasi penambahan peralatan baik perangkat keras maupun perangkat lunak pendukung, perubahan tenaga pendukung operasi, perbaikan kebijakan maupun prosedur dari suatu organisasi. Pada tahap ini, manajemen risiko lebih menitik beratkan pada kontrol berkala dari semua faktor yang menentukan berjalannya sistem seperti perangkat keras, perangkat lunak, analisa sumber daya manusia, analisis basis data, maupun analisa atas jaringan sistem informasi yang ada. Yang terakhir merupakan tahap penyelesaian atau penyebaran. Tahap ini merupakan tahap di mana sistem informasi yang telah digunakan perlu dilakukan investigasi baru karena untuk kerja atas sistem tersebut telah berkurang. Sehingga proses pemusnahan data, penggantian perangkat keras dan perangkat lunak, ataupun berhentinya kegiatan atau kepindahan organisasi ke tempat yang baru. Manajemen risiko yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah memastikan proses pemusnahan atas komponen-komponen sistem informasi dapat berjalan dengan baik terkelola dari segi keamanan. Selanjutnya untuk materi kelima akan saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf Nenus Faris Karbana dengan NIM 43010200175. Baik, selanjutnya yaitu untuk menentukan kemungkinan resiko yang timbul selama proses perkembangan sistem informasi berlangsung, maka organisasi yang bermaksud mengembangkan sistem informasi perlu menganalisa beberapa kemungkinan yang timbul dan perkembangan sistem informasi tersebut. Adapun metodologi penilaian resiko yang mengembangkan sistem informasi dapat diuraikan dalam 9 langkah yang tersusun sebagai berikut. Menentukan karakteristik sistem. Pada langkah pertama ini, batasan suatu sistem yang akan dikembangkan diidentifikasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem interface, dan informasi sumber daya manusia yang mendukung sistem IT. Tujuan dari sistem dan kritis, serta sistem dan sensitif. Review atas dokumen. Review atas dokumen perkembangan sistem, dokumen kebijakan, atau dokumen keamanan informasi yang memberikan gambaran yang bermanfaat tentang bentuk dari kontrol yang saat ini diterapkan oleh SI maupun rencana pengembangan dan pengawasan di masa depan. Penerapan tool. Menggunakan suatu tool aplikasi yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang sistem informasi yang digunakan merupakan salah satu cara untuk memetakan sistem secara keseluruhan, seperti penggunaan network maupun monitor ataupun tool lainnya. Yang selanjutnya nomor 2, mengidentifikasi ancaman. Langkah selanjutnya yaitu langkah mengidentifikasi ancaman. Ancaman yang berasal dari manusia memiliki karakteristik sendiri serta memiliki alasan tersendiri dalam melakukan penggangguan terhadap sistem informasi yang ada. Adapun alasan yang timbul dari ancaman manusia ini dapat didefinisikan dalam tabel berikut, yaitu hacker, kriminal, teroris, mata-mata orang dalam organisasi. Selanjutnya langkah ketiga, identifikasi kelemahan. Cacat atau kelemahan dari suatu sistem adalah suatu kesalahan yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul pada saat mendesain.
menetapkan prosedur dan mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh sumber ancaman yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Pada beberapa vendor besar, informasi atas kelemahan sistem yang dibuat oleh vendor tersebut ditutup atau dihilangkan dengan penyediaan layanan purna jual dengan menyediakan hotfix, service pack, patch ataupun bentuk lainnya. Penggunaan tol untuk mengecek kelemahan sistem ditetapkan pada grup perusahaan dengan kelengkapan jaringan komputer yang memadai yang digunakan untuk memindai beberapa servis sistem yang disinyalir lemah, seperti diperbolehkannya anonymous FTP, sendmail otomatis, dan lainnya. Langkah selanjutnya yaitu analisa pengawasan. Tujuan yang diharapkan pada langkah ini adalah untuk menganalisa penerapan kontrol yang telah diimplementasikan atau yang direncanakan. Bagi organisasi, langkah ini perlu untuk minimalisasi atau bahkan mengeliminasi probabilitas kemungkinan yang timbul dari sumber ancaman atau potensi kelemahan atas sistem. Menerapkan beberapa kemungkinan. Pada langkah ini, semua skalabilitas kemungkinan yang mungkin timbul dari kelemahan sistem didefinisikan terhadap beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam upaya mendefinisikan skabilitas seperti motif dan kapabilitas dalam sumber ancaman, yang antara lain kelemahan bawaan dari sistem, eksistensi dan efektivitas kontrol yang ditetapkan. Analisa dampak merupakan langkah untuk menentukan besaran dari risiko yang memberi dampak terhadap sistem secara keseluruhan. Penilaian atas dampak yang terjadi pada sistem berbeda-beda, di mana nilai dari dampak sangat tergantung kepada 1. Tujuan sistem IT tersebut saat dikembangkan. 2. Kondisi sistem dan data yang bersifat kritis, apakah dikategorikan perlu atau tidak. Sistem dan data yang bersifat sensitif. Selanjutnya yaitu tahap penentuan risiko. Dalam tahap ini, dampak risiko didefinisikan dalam bentuk matriks sehingga risiko dapat terukur. Baik bentuk dan metrik tersebut dapat berukuran 4x4 atau 5x5 yang tergantung dari bentuk ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Probabilitas dalam setiap ancaman dampak yang ditimbulkan dibuat dengan suatu skala, misalkan probabilitas yang timbul dari suatu ancaman pada langkah kelima diskalakan dalam nilai 1.0 untuk tingkat katastropik 0,7, untuk tingkat kritikal 0,4, untuk tingkat marginal, dan 0,1 untuk tingkat negligible. Sedangkan rekomendasi kontrol yaitu setelah langkah mendefinisikan suatu risiko dalam skala tertentu, langkah ke depan ini adalah membuat suatu rekomendasi dan hasil metrik yang timbul di mana rekomendasi tersebut meliputi beberapa hal berikut. Yang antara lain rekomendasi tingkat keefektifan suatu sistem secara keseluruhan, rekomendasi yang berhubungan dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku, rekomendasi atau kebijakan organisasi, rekomendasi terhadap dampak operasi yang akan timbul, rekomendasi atas tingkat keamanan dan kepercayaan. Yang terakhir, pendefinisian skala rekomendasi yang dibuat berdasarkan skala prioritas dari organisasi tersebut. Langkah selanjutnya yaitu dokumentasi pekerjaan. Langkah terakhir yang ini adalah pembuatan laporan hasil investigasi atau resiko bidang sistem informasi. Laporan ini bersifat laporan manajemen yang digunakan untuk melakukan proses mitigasi atau resiko di kemudian hari. Baik, itu tersebut adalah isi dari pertemuan kelima. Apabila ada kesalahan dan pengucapan dari kelompok kami, saya mohon maklum dan maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.